Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, mudah-mudahan sehat, perfect semuanya ya, dalam kondisi yang memang benar-benar baik. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi seperti biasa. Mudah-mudahan obrolan ini mampu menemani jiwa-jiwa yang sepi, mampu membersamai kawan-kawan, sahabat-sahabat yang lagi santai-santai. Daripada gak ngapa-ngapain, kita belajar, dan belajar itu bisa dari cerita, bisa dari kisahnya orang lain, bahkan yang belum kita kenal sekaligus. Kita bisa menghikmai setiap peristiwa yang dialami sahabat-sahabat kita yang lain gitu. Terus kemudian kita ambil pelajaran, kita internalisasi, dan dari situ kita berharap bisa berubah hidup kita jadi lebih baik. Nah, seperti biasa kita akan mulai dulu di kehidupannya Teh Feby barangkali gitu ya. Tapi lagi-lagi kita di Abundant Revolution kita ingin mendisclaimer gitu ya, bukan soal Teh Feby-nya yang penting, tapi adalah ilmu yang disampaikan Teh Feby di Abundant Revolution itu yang mungkin perlu senantiasa untuk kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Karena kita tidak ingin menciptakan figur-figur yang kemudian akhirnya nanti dikultuskan, teman-teman taklid, nalar kritisnya menjadi lemah gitu ya. Kita tidak ingin memperpanjang dialektika yang seperti itu gitu. Kita di Ngaji Roso ingin memperbesar IP-nya saja gitu ya. Untuk soal figurnya oke lah ya, semuanya sama gitu. Semuanya sama, kita sama-sama teman bertumbuh gitu. Kurang lebihnya begitu ya Teh ya. Betul, setuju Mas. Nah, Teh Feby, lagi-lagi aku ingin memperdalam soal ini. Ada nggak sih sebenarnya momen apa yang paling klik pertama kali dalam hidupnya Teteh, itu yang bikin sadar gitu bahwa pikiran dan perasaan itu benar-benar bisa membentuk realita gitu. Awalnya itu momen apa gitu, sehingga dirimu sangat aware, oh ternyata kalau pikiran sama perasaan tuh selaras, bisa ya ternyata mempengaruhi jalan hidup kita gitu. Itu gimana Teh? Ya, Mas Hendra, terima kasih banyak buat teman-teman semua. Halo, selamat sore. Di jam 3 sore ini kita ketemu semua, bertumbuh bersama. Dan Mas Hendra, aku di sini adalah sahabat, teman yang membersamai perjalanan kita bersama menuju kesadaran yang lebih luas dan lebih luas lagi gitu. Nah, yang paling penting itu gitu, kita memaknai bahwa kehidupan ini adalah perjalanan yang sangat indah sekali, sangat indah sekali, dimana tanpa kita sadari sebetulnya. Aku pun baru menyadari di umur-umur 40 tahunan sih Mas sebetulnya tentang kesadaran ini gitu. Bahwa sebetulnya sedari awal daya energi keindahan di dalam tubuh kita itu sedari lahir itu udah ada dan tersedia di dalam tubuh gitu. Dan Allah, Tuhan, atau apapun nama itu mau kita sebut, dia udah ngasih 2 perangkat Mas ke kita. Pikiran dan perasaan, udah ngasih perangkat gitu. Ada juga istilah pikiran sadar, pikiran bawah sadar gitu. Dia udah memberikan perangkat itu ke kita gitu. Tapi sebetulnya sedari awal daya cipta, daya kreasi, kebahagiaan, kelimpahan sedari awal sejak kita lahir itu potensi tanpa batasnya atau benih-benih potensi kita mau jadi apa itu udah disediakan dulu Mas sama Allah tuh dalam bentuk energi berkelimpahan tanpa batas, dia menjadi potensi apapun. Nah, tapi di sini sistemnya tuh dibuat bahwa ada perangkat di tubuhmu nih yang namanya pikiran dan perasaan. Pikiran menciptakan imajinasi dalam bentuk cetakan gambar, tapi cetakan gambar aja ternyata nggak cukup kalau nggak ada magnet di dalam perasaan kitanya.
nggak ada elektromagnetiknya yang menarik gitu. Gambar akan jadi gambar yang nggak ada rasanya kalau rasa kita nggak terlibat dalam satu penciptaan kreativitas itu gitu. Nah itu aku baru tahu di umur aku 40-an tentang itu gitu, dan pada akhirnya terbengong-bengong sendiri ketika udah tahu cerita utuhnya seperti itu dari berbagai guru-guru terbaik termasuk teman-teman dan semuanya gitu ya, aku rangkum, oh pantesan begini, oh pantesan begitu. Nah, pertama kali aku mulai menyadari atas pertanyaan tadi Mas Hendra itu adalah satu momen di mana aku punya keluarga. Biasa ya Mas, kita kalau di keluarga besar kan suka kumpul nih Mas. Entah itu lebaran, entah itu momen apapun gitu, kita pernah kumpul gitu. Dan sepertinya hampir semua teman-teman mengalami deh. Ini keluarga kalau kumpul itu kayaknya kalau ibu-ibu nggak ngomong-ngomongin saudaranya yang lain tuh kayak nggak afdol gitu. Itu yang terjadi sih sama keluarga aku gitu. Jadi waktu itu keluarga kumpul, bisik-bisik di dapur gitu ya. Kebetulan aku waktu itu masih kuliah kalau nggak salah ya. Denger satu uwa menceritakan saudara dia atau temen dia waktu itu yang dia ceritakan tentang kehamilan temen dari uwa ini gitu. Tapi aku di situ merhatiin dia ngomonginnya pakai perasaan yang, tahu nggak anak ibu itu gitu, pakai rasa yang kok kayaknya dia kayak sinetron yang menjiwai banget gitu. Nah, nggak selang berapa lama dari situ, dari apa yang dia katakan dengan kata-kata yang begitu sangat lekat, dia ekspresikan itu, dia ceritakan ke kumpulan keluarga. Aku melihat sebuah kenyataan, sekitar 6 bulan atau 7 bulan kemudian anak dia mengalami satu situasi apa yang dia katakan itu gitu. Dari situ aku, wah, bener juga ya teori materi ini. Nah, terus ada satu lagi yang aku ngalamin sendiri. Aku ngalaminnya gini, Mas. Ini pikiran dan perasaan memang luar biasa sekali mencipta. Mungkin teman-teman ada yang pernah ngalamin kayak aku. Itu tersadarkan atas pertanyaan Mas Hendra tadi ya. Jawabannya gini. Suatu saat waktu itu di kantor, aku dulu pernah kerja di finance di salah satu perusahaan tertentu. Aku ngelihat Mas, temen aku jerawatan, Mas. Jerawatnya pas di ujung hidung di sini, gede jerawatnya. Dan jerawatnya ada 2, di ujung hidung di sini sama di jidat dia di sini, dan itu besar. Terus aku komen, padahal itu dalam hati Mas, nggak aku omongin. Cuma itu dalam, memang aku ngeliatin gini, ih aneh banget sih jerawatnya ada di hidung, kok kayak gitu sih jerawatnya. Ya ampun, jerawatnya di hidung itu kan jelek banget kalau jerawat di hidung. Itu kayak Pinocchio gitu, jadi panjang. Pikiran aku berimajinasinya panjang banget, tapi di dalam diam. Ini kisah nyata ini teman-teman. Terus aku bilang, nggak cuma satu lagi. Di hidung ada, di jidat ada. Astagfirullahaladzim, itu gede banget jerawatnya. Tahu nggak Mas apa yang terjadi? 2 hari kemudian aku jerawatan di titik yang sama. Itu kalau orang Jawa tuh wong alok bakal melok gitu. Orang yang apa ya, bahasa Indonesianya apa ya? Jadi kayak kita lagi bicarain orang, akhirnya kita ketularan gitu, ngalami hal yang sama gitu. Itu kalau di materinya Mas Arif RH tentang kitab vibrasi, yang buku keren banget dia punya tuh. Ngaji Rasul masih ada nggak sih kalau teman-teman mau beli? Masih. Holistic Life sama kitab ilmu vibrasi ya, masih. Itu dibilangnya apa Mas? Ketika kita ngomongin orang lain, kita mendownload. Oh. Kita ngedownload kayak flash disk Mas, dicolokin gitu loh ke komputer. Berarti mending kalau kita mau ngomongin, karena kita sadar bahwa ngomongin itu sama dengan download, berarti harus hati-hati dong, pilih yang seru-seru aja dong ya. Tapi akhirnya aku punya eksperimen berikutnya Mas. Udah tahu ya teori jelek mendownload, otomatis teori bagus mendownload dong. Iya. Bener nggak? Iya. Nah, ini aku praktekin juga. Teori bagus juga mendownload. Apa yang aku praktekin? Gimana tuh? Jadi, waktu aku masih single, belum ada papahnya Al waktu itu. Aku udah mulai kuantum jam, lalu aku lepaskan. Tiba-tiba aku udah tahu nih sinyal berikutnya, aku pasti bakal dapat undangan pernikahan dari teman-teman. Adalah datang undangan pernikahan salah satu temanku.
hadir nih ke aku. Wah, berarti kalau jelek bisa di-download, bagus bisa aku download. Nah, pada saat aku terima, aku cuma bilang, terima kasih ya Allah, iya yang ini nih yang aku mau nih pernikahan. Terus di hari hanya aku datang di pernikahan itu, dan itu di Bandung, di Trans Studio Mall Bandung tuh kan ada gede ya, ada satu mall besar, lalu ada masjid besar di sana, itu miniaturnya Masjid Nabawi deh Mas. Pernikahannya ada di situ. Nah, pada saat pernikahan temanku ada di situ, kan kalau nikah Islam tuh gini, terima nikahnya, namanya siapa dengan siapa gitu kan Mas. Aku download aja Mas, aku duduk, aku diem, aku merem. Aku bayangkan akulah yang menikah. Gitu, aku merasakan rasanya, ya Allah ini pernikahan aku, gini. Itu pernikahan di bulan Mei. Berikutnya aku menikah di bulan November tahun yang sama. Jadi antara positif dan negatif itu dua-duanya bisa di-download dengan cara yang sama. Intensi intinya. Itu ada di bukunya Mas Arief, Kitab Vibrasi. Oke. Tapi sesuai dengan ilmu yang diajarkan di Badan Revolution, kenapa itu tidak berlaku ke banyak orang? Karena faktor dan variabelnya banyak. Nggak cuman sekedar mendownload aja gitu ya, tapi ada faktor-faktor lain. Itu kan Teh kira-kira ya? Dan pesan terbarunya kita mau bagiin tuh Mas, realita-realita yang sudah terjadi di alumni. Kita kan udah punya banyak alumni yang testimoni ya Mas. Lalu kita punya rumusan tuh, B kali do sama dengan have. Atau siapakah dirimu, self konsepnya kamu, identitas dirimu, dikali apa yang bisa maksimal kamu lakukan dalam kehidupanmu, do the best, dan training tubuhmu, dirimu menjadi itu sama dengan manifestasi. Jadi kuantum jam doang itu memang enggak jalan. Nanti itu kita bagi di kelas teman-teman. Buat sahabat masih ada seat kosong di tanggal 23 Mei di Hotel Grand Orchard Jakarta. Bagi teman-teman yang Jabodetabek, monggo. Kita nanti akan belajar bareng Teteh kurang lebihnya sekitar 5 jam. Teman-teman nanti yang datang ke sana akan udah include dikasih buku syukur, buku asumsi, dan buku goals beserta panduannya. Nanti setelah kelas berlangsung, besoknya akan mulai start daily rutin selama 1 bulan ke depan. Dan sahabat-sahabat bisa WhatsApp TVB secara langsung gitu ya. Bisa calling kalau misalnya ada hal-hal yang sangat mendesak gitu. Jadi itu ya, tanggal 23 Mei ya Teh ya. Itu offline dan online. Dan di kolom chat tadi kulihat banyak yang tanya bukunya Mas Arief Ferha. Silakan hubungi Mbak Laila atau Mbak Dara. Yang mau buku syukur, buku goals, dan buku asumsi nanti bisa kita sambungkan dengan Mbak Vina ya teman-teman. Silakan yang mau join kelas Badan Revolution offline dan online tanggal 23 Mei. Masih ada waktu ya. Pendaftaran terakhirnya tanggal 20. Segera, makanya segera ya. Oke, kita lanjutkan gini Teh sekarang. Kan ini kita ngomongin juga soal ceritanya teman-teman. Banyak sekali sahabat-sahabatku itu di luar sana yang ketika kemudian melakukan manifestasi tertentu gitu, pengen manifest tertentu gitu, tapi dia aku melihat secara kedalaman batinnya itu kayak ada rasa mereka itu kayak nggak pantas gitu Teh. Nah, dari pengalamannya Teteh membersamai teman-teman untuk belajar di Badan Revolution gitu kan, dengan segala macam keilmuan yang ada di dalamnya gitu, bagaimana sih memicu kepercayaan diri mereka itu supaya kemudian mereka itu matching gitu sama apa yang diminta gitu. Jadi rasa nggak pantas tuh pelan-pelan tuh bisa diminimalisir gitu. Itu gimana? Tekniknya gimana Teh? Betul Mas Hendra, ini yang dominan, terjadi sama teman-teman. Ini yang sangat dominan terjadi sama teman-teman. Jadi memang memahami materi bab 1 tentang siapakah dirimu ini adalah kunci. Karena manifestasi kamu terjadi ketika kesadaran kamu berubah. Ini ya kuncinya ya. Manifestasi kamu terjadi ketika kesadaran kamu berubah. Kesadaran tentang apa? Kesadaran tentang sebuah rasa di balik
emosi-emosi kamu. Ada rasa nggak layak, ada rasa kekurangan, ada rasa aku jadi korban. Nah, sadari dulu kalau kamu masih di stage rasa ini, sadari bahwa itu bukan kamu yang sesungguhnya. Kamu yang sesungguhnya itu diciptakan penuh kebahagiaan dan kelimpahan. Jadi di bab 1 itulah Mas kuncinya, tentang kamu harus tahu dulu kamu tuh siapa sih sebetulnya. Kamu bukan hanya seseorang yang dilapisi oleh tulang dan kulit, bukan. Itu yang harus kamu tahu dulu. Kalau kamu memahami diri kamu hanya sekedar diri kamu yang sekarang, penuh kekurangan, penuh ketakutan, penuh kesedihan, itu bukan kamu sebetulnya. Itu adalah emosi-emosimu, pikiran-pikiranmu, dan kamu sesungguhnya sebetulnya bukan itu. Lalu dari mana semua lapisan-lapisan yang bukan kita ini? Jadi Mas Hendra, nggak banyak teman-teman tahu nih, ini betul-betul harus diceritakan sama kita. Wah, kemarin itu aku dapat data dari Mbak Lela yang private, Mas. Teman private. Dia punya PR cukup besar, 60 miliar PR hutang dia, Mas. Wow. Dan dia dikejar-kejar oleh sekitar 50 orang. Jadi 60 miliar itu adalah PR akumulasi 50 orang. Jadi dia mengumpulkan dana lah gitu, Mas. Nah, ketika dia mengumpulkan dana sebanyak itu, aku tanya kan, substansi awalnya gimana? Awalnya dia sebetulnya utangnya kecil, cuma sekitar 50 juta. Dari uang 50 juta ini, karena dia dulu bekerja di salah satu instansi keuangan tertentu, orang nggak tahu kalau dia udah keluar. Ternyata dia udah keluar. Dikumpulinlah dana orang-orang dengan gambaran, nanti kamu kalau nyimpen di aku, kamu nyimpen 1 juta, kamu dapat 1,2. Terus kayak gitu, padahal dia mau ngebayarin utang-utang yang ini. Tapi dia keenakan di situ. Jadi ada kesalahan dia juga di situ tuh. Sampai pada akhirnya ini membesar, otomatis kan dia jadi kelimpungan. Keenakan make uangnya bertambah banyak lah. Ketika sudah ada PR yang menggunung, ikutlah kelas privat. Karena kondisinya dia udah gak bisa tidur, dia udah diteror, dia udah ketakutan, udah kebingungan. Nah, renungannya. Ini mungkin teman-teman ngalamin tapi beda cerita ya. Ketika ada udah jatuh tertimpa tangga yang gak bisa tidur, keringetan, khawatir, takut. Perenungannya Mas Hendra. Realita kita yang sekarang ini, ketika kamu ada masalah kayak gini, selama kamu nggak tahu titik introspeksi kamu nggak akan ketemu nih solusinya. Jadi kalau kamu masih menyalahkan, kan orang itu udah aku kasih untung, harusnya dia bersyukur dong, harusnya dia tunggu dong, harusnya dia sabar dong, tanpa dia tahu bahwa gue ada salah di sini pakai uang ini. Nah itu susah untuk beresnya tuh Mas, ngeberesin rasa yang kekurangan atau rasa yang nggak layak ini, karena dia juga ngerasa kayaknya aku udah nggak layak hidup lagi deh teh. Dia mau mengakhiri hidup nih Mas. Pada saat waktu Zoom sama aku tuh dia mau mengakhiri hidup. Anaknya ada 4 kalau nggak salah, perempuan, udah dalam posisi mau mengakhiri hidup. Cuma bagaimana aku mengurai itu semua gitu. Nah, di situ aku bilang bahwa realita hidupmu yang sekarang yang tampaknya nggak ada solusi, tampaknya nggak ada jalan, tampaknya buntu, tampaknya ini harus gimana ngeberesinnya. Pertama, sadari dulu bahwa realita saat ini hanya benih-benih realita yang membuah. Sebelum ini itu ada benih awal. Nah, benih awalnya ini dulu harus kamu tahu. Lalu aku cek nih cara kerjanya nih, proses abandon revolution membuat yang tadinya mereka sedih, takut, terpuruk. Ini kan yang cerita bunuh diri sama kita udah banyak Mas. Dan akhirnya nggak bunuh diri tuh, mereka ada juga yang happy ending sampai sekarang, malah mereka jadi banyak bercerita intuisi ke banyak teman-teman bangkit juga gitu. Lalu gimana? Ini titiknya ada di mana? Begini. Ketika ada realita nggak nyaman, aku cuma tanya gini Mas sama dia, ada rasa apa yang paling dominan kamu rasakan? Judul rasanya apa? Dia bilang gini, pertama tertekan, oke. Kedua adalah sedih. Ketiga ketakutan yang teramat sangat, rasa takut yang nggak berkesudahan. Dan rasa ketakutan ini dia dapatkan dari begitu banyak orang. Oke, aku catat tuh Mas. Ketakutan, rasa diabaikan, rasa yang nggak selesai-selesai takutnya, gitu. Nah, lalu setelah itu, oke, sekarang kita cek ke masa kecil.
pertama kali ketakutan kapan? Tadinya enggak, aku baik-baik aja. Dia bilang gitu awalnya nih. Aku ibu bapakku baik-baik aja, aku penuh kasih sayang lah. Nggak ketemu nih Mas, di keluarga dia nggak ketemu. Di keluarga dia nggak ketemu. Ketemunya di mana coba? Ketemunya akarnya pada saat dia SD. Jadi ternyata di dia SD di daerah Sulawesi ke sana ya. Dalaman lah, daerah satu provinsi tertentu. Ternyata di umur dia waktu SD dia ketemu satu guru. Gurunya kalau muridnya nggak bisa jawab pertanyaan, digetok Mas kepalanya, dipukul gitu. Jadi dia ada rasa ketakutan gitu. Terus kalau nilai jelek dipukul. Terus kalau kuku dia panjang dipukul pakai ini apa ya? Ini insight juga ya buat semua pengajar-pengajar di Indonesia ini. Mungkin tanpa sadar kita nanam cerita ini ke anak-anak didik kita gitu. Aku tuh betul-betul mendengarkan sekali apa yang diceritakan untuk mau bantu dia lepas dari penderitaan ini gitu. Jadi pada saat kuku dia panjang digetok pakai mistar yang kayu gitu loh Mas. Gitu kan ada trauma tuh, jadi merah tangan dia. Jadi di sepanjang SD usia dia ketakutan. Sedangkan kan kalau guru SD kan gurunya cuma satu itu doang ya Mas, bener nggak? Iya. Misalnya bahasa Indonesia gurunya itu. Betul. Ya kan matematika dia juga. Jadi di pergantian mata pelajaran ya dia ketemu dia lagi. Nah itu yang dia rasakan, rasa takut, rasa tertekan. Pas aku ngecek ke dalam dia bilang gini, ya Allah Teteh kok ini rasanya sama ya. Takut yang sekarang di usia dia 52 tahun usia dia sekarang Mas. Takut di usia dia 52 tahun kok sama takut di masa lalu. Jadi sebetulnya alur cerita awalnya gimana sih Teh Febi? Gini, ketika kamu kecil masih di dalam kandungan lalu kamu 12 tahun ke bawah, itu mata kamu melihat, mendengar, merasakan. Semua yang kamu lihat, kamu dengar, kamu rasakan itu berupa apa? Berupa energi. Berupa energi dia, energi perasaan. Berupa energi apa? Ya itu, kalau di keluarga nggak ketemu ternyata dia menyimpan itu semua di SD dia kelas 1, kelas 2 awalnya. Berupa energi ketakutan. Nah, energi ketakutan ini kan nggak keurai, dia mendem tuh Mas. Takut, pendem stuck di tubuh dia. Nah, energi ini menjadi benih-benih realita. Oke. Gitu Mas. Siap. Nah, benih-benih realita inilah yang kan judulnya juga benih-benih realita nih Mas. Ini kalimat tepatnya aku baru dapat kemarin pada saat nemenin dia. Aku bingung gitu, ya Allah ini gimana caranya untuk bisa menerangkan ke dia dan teman-teman yang lain biar ngerti nih, ngeberesin akar masalah hidup teman-teman yang sekarang. Nah benih-benih realita ini awalnya kan nggak ada Mas, bener nggak? Pada saat Mas Hendra lahir, teman-teman lahir kan awalnya kan kertas putih. Iya Teh. Nah, si kertas putih ini isinya kebahagiaan, kelimpahan, isinya semua potensi goal kamu. Jadi sedari awal kamu belum lahir, Allah tuh udah naruh kesempurnaan di dalam tubuhmu sendiri. Oke. Sedari awal, jadi semua solusinya tuh udah ada di dalam. Cuma pada saat dia SD itu kan udah mulai tuh ada lapisan kan, yang tadi tuh ketakutan, terus ada lagi tuh tadi kecemasan, terus ada rasa sakit hati, marah. Masalahnya adalah sistem yang dibuat sama Allah, sama Tuhan, itu seperti cermin, pantulan di paling atas, inilah yang jadi realita-realita terus di dalam kehidupan. Ini yang realita terus. Nah, itulah sebabnya kenapa bab 1 penting, siapa dirimu. Jadi di bab 1-nya Bandan Revolution diceritakan, kamu tuh bukan tumpukan-tumpukan sedih ini, bukan. Kamu tuh yang ini. Nah, balik lagi ke sini yuk, gitu Mas. Oke. Nanti diperdalam teman-teman ya. Nanti diperdalam waktu di Jakarta ya. Iya, betul. Aku pengen ini Teh, respon beberapa pertanyaan teman-teman yang Zoom kali ini. Mungkin jawabannya singkat-singkat karena banyak Teh. Jadi jangan terlalu panjang biar kena semuanya gitu maksudnya ya. Baik. Yang pertama dari Bu Ermawati. Teh,
Saya Erma, aku benar-benar tenang dan plong, tapi sekarang itu tiba-tiba hilang energi untuk bekerja. Sebelum ikut kelas, energiku tinggi untuk bekerja, tapi pikiran perasaan belum benar-benar plong. Tapi sekarang tenang dan selalu bahagia. Bisa ngontrol emosi, tapi energi untuk bekerja itu turun. Nah, ini fenomena menarik nih. Jadi Ya. dia udah dapat plongnya, dia udah bahagia gitu ya, secara emosi dia udah beres. Tapi dia justru kehilangan semangat untuk bekerja. Ini kan jadi nggak balance gitu antara ikhtiarnya dengan apa tuh namanya kondisi kedalaman batinnya gitu. Padahal Ya, jiwaku tuh tetap semangat. Kenapa ya Teh ya? Cara ngeberesinnya bagaimana? Itu ya, Teh. simple, simple, simple sayang. Jadi gini, ada masanya kita semangat, ada masanya kita ada dalam situasi seperti itu. Tubuh kita memang akan selalu ada cerita dualitas, fluktuasi naik turun kayak gitu tuh Mas. Jadi izinkan teman-teman ketika dalam posisi yang tadi lagi nggak enak, lagi turunan, lagi nggak semangat itu, izinkan kamu ngobrol dulu aja sama tubuhmu. Iya, aku lagi malas, ya udah kamu duduk aja dulu. Biarin tubuhmu pengen rileks dulu gitu, nggak apa-apa. Tapi kan nanti ada kesadaran tuh Mas, kayaknya ini gue udah kelamaan deh diemnya, kan pasti ada gitu kan, bener nggak? Pasti ada momennya tuh dimana, aduh kayaknya ini udah kelamaan deh. Nah, cara membangkitkannya kembali gimana Teh? Ketika kita lagi ada dalam posisi yang udah kayak nggak ada gairah banget bekerja. Solusinya satu, kamu sadari aja nafas. Jadi pada saat kamu bernafas dalam kesadaran, kamu duduk diem, tarik nafas, embutkan nafas, ya, lambatkan nafas, kamu tarik nafas masuk, rasakan penuh syukur, ada yang tanpa batas di dalam diri kamu, lalu hembuskan, tarik nafas lagi, lalu hembuskan, tarik nafas lagi, sadari bahwa ada daya hidup luar biasa di dalam tubuhmu. Lalu hembuskan lagi. Lalu kamu mulai inget-inget, kenapa sih aku ada di dalam dunia ini? Kan tugas kita hadir di dunia untuk mengalirkan daya kelimpahan tanpa batas ini dari tubuh kita ke tubuh banyak teman-teman di luar sana, di luar tubuh kita. Tentunya ke diri kita dulu, baru nanti mengalirkan ke eksternal di dalam tubuh kita. Nah, kalau teman-teman sudah mulai bernapas dalam kesadaran, nanti intuisi kesadaranmu yang akan menuntun dan membimbingmu secara natural, Mas. Gitu. Oke Teh, menarik. Jadi solusinya lambatin nafas, sadari ada yang tanpa batas di dalam penuh cinta dan kelimpahan, ada tanpa batas juga di luar penuh cinta dan kelimpahan. Kalau kita menyadari dan melambatkan nafas itu gairah semangat luar biasa loh Mas. Jadi prinsipnya itu teman-teman harus menemukan atau memperbanyak me time dengan tubuhnya, Ya, dengan betul. dirinya, harus bertatapan langsung dengan nafasnya, dan dengan begitu ketika kemudian di dalam udah jernih, biasanya petunjuk itu akan datang sesuai dengan apa tuh namanya, pola tubuh kita masing-masing lah ya. Kayak gitu ya Mbak Ermawati, mudah-mudahan terjawab. Selanjutnya Teh, aku Retno mau tanya, ini aku lagi 30 daily rutin, tapi aku tuh kok nggak bisa membayangkan ya, jadi waktu pejamkan mata tuh susah untuk membayangkan awan hitam yang hilang. Terus gimana ya? Nah ini menarik Teh, dan kita jadi sadar bahwa ternyata ada orang-orang jenis tertentu itu memang yang untuk membayangkan aja itu nggak bisa loh. Itu tuh beneran loh. Orang kayak siapa tuh namanya, siapa, Cak Nun, Sabrang, ya, Noe itu nggak bisa memang. Disuruh bayangkan tuh nggak bisa. Nah mbaknya ini juga tipologi orang yang seperti itu. Terus gimana dong solusinya kalau case-nya kayak gini? Nggak apa-apa, karena setiap orang punya kecerdasan tubuh yang berbeda-beda. Makanya kan kalau di kelas kita Mas Hendra di metode Tiara ya, itu
ada yang memang bisa bervisualisasi membayangkan awan hitam keluar lewat pintu depan. Tapi berikutnya kan kita pandu tuh. Kalau memang nggak bisa membayangkan emosi-emosimu itu mau izinkan kamu terurai keluar lewat pintu depan, kamu cukup untuk menyadari nafas, gitu kan? Jadi solusinya adalah sadari rasa yang nggak nyaman apa. Contoh marah misalnya. Sadari, aku marah. Lalu izinkan rasa marah itu keluar lewat hembusan nafasmu. Iya Teh. Gitu, Mas. Itu menariknya gini. Jadi banyak orang-orang yang sudah pro ibaratnya gitu ya. Udah pro itu cara rilisnya semudah tarik nafas lalu dikeluarkan aja gitu. Aku begitu, Mas. Kalau kesel, udah napas udah jadi rilis gitu, Mas. Iya. Jadi pada saat kita bernafas kan gini, Mas, kita ini kan hidup di ruang luas tanpa batas ya. Kita hidup di ruang yang begitu luas tanpa batas. Ruang ini tuh berisi energi cinta, gitu. Tapi di dalam tubuh kita kan ada endapan-endapan yang tadi tuh. Jadi pada saat kita tarik napas, Mas, gini, kita tuh menghirup daya energi cinta tanpa batas ini, Mas. Menghirup kehidupan, gitu. Jadi kalau yang nggak bisa mengimajinasikan, hirup. Nah, di dalam ada lapisan endapan emosi, sampah-sampah yang mau dilarutkan, izinkan kamu terima dulu nih, ada yang nggak enak, sedih, takut. Lalu bayangkan si hembusan nafasmu ini ada kayak cahaya putih keemasan berupa daya cinta tanpa batasnya Allah itu menyentuh semua rasa yang nggak enaknya di kamu, lalu hembuskan. Ya, oke. Tarik lagi. Terjawab ya teman-teman ya. Jadi lagi-lagi balik lagi ke nafas. Ya. Memang kunci Abundant Revolution itu. Gampang bernafas. Di nafas ya. Oke. Itu yang disukai ibu-ibu, Mas. Ini gampang banget dipraktekin katanya. Ya, oh iya Teh. Nggak suka yang susah-susah. Sebelum dilanjutin ke pertanyaannya teman-teman di Zoom Teh. Aku pengen kasih kabar ya. Kalau memang acara kita yang di Jogja itu yang tanggal 30 Mei itu tuh menurut kita selaku penyelenggara itu tuh worth it banget gitu. Kenapa? Karena teman-teman 3 juta itu udah free blueprint, terus kemudian udah sama Teh Feby 2 sesi, Mbak Amanda 2 sesi, Bosman Mardigu 1 sesi. Nah, Bosman itu teman-teman kalau bikin acara kelas, inget-inget ya nanti ya. Inget-inget tak kasih bocoran ya. Nanti MMBC selanjutnya MMBC 35 itu harganya hampir 13 juta. Teman-teman inget-inget ya. Itu harganya 12.900.000. Nah, teman-teman di Ngaji Roso ini, teman-teman hanya 3 juta. Itu pun kalau alumni dapat diskon 10% lagi. Nah, listanya hanya 32 seat dan itu nggak bisa ditambah, teman-teman. Jadi silakan manfaatkan seat yang masih tersedia tanggal 30 Mei sama Teteh, sama Mbak Manda, sama Bosman Mardigu. Nah, untuk Mbak Manda juga. Yang MMBC selanjutnya nanti Millionaire Mindset Bootcamp itu sekitar 3 hari 3 malam. Itu 12.900.000. Itu lokasinya nanti di Yogyakarta juga. Jadi silakan Ngaji Roso Bootcampnya, silakan kita kumpul bareng-bareng nanti di Hotel Royal Ambarukmo, start mulai jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Nah, aku lanjut lagi nih, biar teman-teman yang join Zoom merasa di VVIP kan. Mantep ini intisari semua, Mas, di spill. Oke. Teh, ini dari Mbak Fitri Teh. Baik. Ini kayaknya alumni deh. Teh, kan kata Teteh itu perlakuan orang itu pantulan dari kita. Nah, kalau kasusnya kalau suami yang selingkuh dan posisi masih pisah rumah sama suami, apa yang harus kita lakukan Teh selain pasrah sama Allah dan husnudon? Itu Teh. Substansinya adalah ketika ada sebuah peristiwa kamu ngerasain apa? Katanya pantulan Teh, suami selingkuh, aku nggak selingkuh. Biasanya kan gitu tuh mereka ngobrolnya. Bukan pair to pair kayak gitu, bukan apple to apple kayak gitu, bukan seperti itu. Jadi contoh alumni yang Mbak Lela kasih ke aku waktu itu private offline, suami, ya itu aku pernah cerita kok sebelumnya, suaminya itu datang
suami istrian sama dia gitu, setelah hamil ditinggalin nih 2 tahun 3 tahun Mas, terus datang lagi, terus suami istrian lagi nih sama dia nih, maksudnya make love gitu, udah hamil ditinggalin lagi, datang lagi udah hamil ditinggalin lagi. Akhirnya teman kita ini pergilah dia menjadi TKW. Dia masih bingung sampai sekarang, kenapa sih suami aku kok kayak gitu, terus aku kayak merasakan nggak nyaman banget. Ternyata apa, pantulan ini seperti yang aku pernah bilang, your daddy become your husband. Bahwa endapan emosi kamu terhadap ayahmu, endapan emosi inilah yang menjadi realitamu bertemu seseorang di masa sekarang yang juga membuat rasa hati kamu seperti itu. Jadi si suaminya pergi tuh memang selingkuh, Mas. Jadi datang selingkuh, pergi, datang lagi selingkuh. Jadi pergi, nah sama kan? Begini ceritanya yang barusan bertanya. Ternyata akarnya apa? Ternyata akarnya pada saat dia kecil, ayahnya juga meninggalkan ibunya. Meninggalkan ibunya juga sama wanita lain, dan dia lihat, dia dengar, dia rasakan, lalu dia dititipin ke neneknya. Ibunya juga pergi ninggalin dia. Jadi 2 orang ninggalin dia tinggal sama, akhirnya neneknya meninggal, dia tinggal sama uaknya. Ketika dia tinggal sama uaknya, disitulah dia mulai merasa, kenapa ya aku kayak nggak dibutuhkan, kenapa aku ditinggalkan lagi. Nah, itu yang tadi aku bilang, ini jadi benih-benih realitamu di masa sekarang. Benih-benih realita. Gitu. Jadi bukan apple to apple seperti itu. Terus Teteh solusinya gimana? Apakah aku harus pasrah? Apakah aku harus menerima? Apakah gimana? Yang penting itu bukan kesimpulan ujungnya. Yang penting benih-benih yang nggak nyaman ini kamu beresin dulu. Kamu izinkan dulu terurai dari tubuhmu, karena kalau itu nggak diberesin dulu di awal, kamu mau pisah sama dia, suatu saat kamu deket sama orang lain, nanti akan ketemu lagi tuh yang kayak dia. Gitu. Kenapa? Karena daleman datanya kan masih sama yang itu. Sedangkan realita kita terbentuk hanya seperti cermin. Kalau dalemannya masih ada kecewa, rasa ditinggalkan, rasa nggak nyaman, ya kemanapun kamu berada, kamu membawa tubuhmu ini ya, realita itu kan terus dipantulkan dalam cerita yang sama. Dan intinya cuma satu, ambil keputusan. Kamu mau tetap pakai diri lama kamu yang merasakan semua penderitaan ini, rasa menderita, atau kamu mau balik ke fitrah alamiah kamu. Izinkan kamu terbuka untuk menerima fitrah alamiahmu, karena hanya itu solusi satu-satunya kamu mencapaikan kebahagiaan dan kelimpahan hidup. Nggak ada cara lain. Balik ke sejati kamu. Oke teh, jangan banyak-banyak ya, kasihan. Ya kekenyangan ntar. Ya. Gini deh, apa tuh namanya? Sebelum lanjut pertanyaannya teman-teman deh, aku ada pertanyaan yang sebenarnya ini kadang kan kita gini, kadang kan kita tuh punya goals itu besar gitu, karena salah satu yang bikin kadang kita kayak ketakutan tuh salah satunya adalah mimpi kita yang terlalu besar gitu kan. Nah, cuman kan kadang ketika kemudian kita punya sebuah mimpi yang besar, kadang tuh kita kayak semacam apa sih namanya? Kita tuh pengen ngontrol gitu, progresnya bagaimana gitu kan. Nah, kita kan pengennya punya mimpi yang besar, tapi tuh nggak sibuk untuk ngontrol gitu, karena kan kita tahu ya, otaknya manusia itu kan didesain anxious gitu kan. Jadi kayak kita tuh terhadap sesuatu hal yang nggak pasti itu kayak cemas, kayak resah, kayak gelisah gitu kan. Nah, bagaimana supaya manifest hal yang besar tapi tanpa terus ngecek progresnya gitu. Meskipun desain otak kita itu terhadap hal yang tidak pasti itu mestilah kita kayak khawatir, kayak cemas, kayak resah gitu. Itu gimana advice dari TVB? Itulah pentingnya masuk kelas, Mas. Itulah pentingnya masuk kelas kalau menurut aku. Karena kamu akan kuat di bab 1. Kamu akan kuat di bab 1. Ketika kamu ikut kelas, kamu akan kuat di bab 1. Kamu akan melihat siapa dirimu yang sebetulnya segala yang kamu mau tuh sudah ada dan tersedia. Nah, startnya dari situ dulu, Mas. Kalau kata Bapak Mardi Guwowi nanti tuh di Jogja dikatakan, kamu adalah infinite being. Kamu adalah makhluk tanpa batas.
dikuatin dulu tuh di bab 1 kita tuh tentang itu, bahwa sebetulnya semuanya udah ada dan tersedia. Jadi pada saat kita memahami bahwa segalanya sebetulnya sedari awal sudah ada dan tersedia, bentuknya masih benih, bentuknya masih energi frekuensi, sehingga ketika kamu menginginkan sesuatu, kamu cukup bikin cetakan di batin, pancarin di frekuensimu, lepasin. Caranya bukan urusan kamu. Caranya, prosesnya, waktunya bukan urusan kamu lagi. Kosongin space di sini untuk mikirin cara proses. Lepasin. Karena ketika di dalam di sini kamu kosongin, kamu lepaskan. Lepaskan tuh artinya gini, Mas. Lepaskan goalmu, lepaskan keinginanmu. Lepaskan tuh artinya Mas Hendra menyerahkan semua ingin-ingin Mas Hendra, goal Mas Hendra kepada kecerdasan yang tanpa batas yang Maha Tahu untuk mengaturnya. Bukannya itu jauh lebih enak ya, Mas? Logikanya gitu. Selama ini kita nggak ngelepasin goalnya, wah dipegangin, wah ini nanti kayaknya caranya dari suamiku nih duit datang, oh ini kayaknya caranya dari bonus kantorku, bosku ngasih nanti nih duitnya pasti dari sini. Kita membatasi duit datangnya dari alam pikiran yang kita pikir dari situ gitu. Padahal semesta punya banyak jalan tak terduga membuat uang itu masuk. Jadi kosongin aja, lepasin aja, serahin aja ke yang tanpa batas mengaturnya. Itu akan jauh lebih ringan. Ketika di sini kosong, semesta lihat, udah kosong, tugas kamu selesai. Sekarang giliran aku mewujudkan realitanya. Iya Teh. Tapi kalau kita misalnya mau jujur ya Teh ya, pelan-pelan kan di Abundant Revolution kita juga makin yakin ya bahwa ketika kemudian ada teman-teman yang hidupnya masih struggling gitu ya, mau tidak mau kan peran tubuh itu, peran somatik itu dalam manifestasi, bagaimana perasaan di dada, bagaimana kondisi nafas kita, bagaimana perasaan perut kita, itu kan terkadang menjadi lebih utama gitu, lebih penting ketimbang hanya sekedar afirmasi gitu. Nah, kalau kemudian kita coba memperdalam tentang tabel kesadarannya Hawkins, itu kan sebenarnya ketika kemudian kita di zona power, baik itu soal kemakmuran, soal kesehatan, jawabannya sebenarnya semuanya ada di situ. Tubuh kita bergetar di perasaan apa sih yang paling dominan gitu kan? Betul. Ya, jadi mungkin salah satu opsi barangkali bagi teman-teman yang masih struggling hidupnya, ya berkaca aja dari situ. Oh, pantas kondisi tubuhku selama 24 jam masih bergetar di frekuensi apa tuh namanya? ke bawah. Ya, fokus. Nah, pelan-pelan dengan adanya komunitas, dengan tontonan yang mulai berubah, nonton TVB di mana-mana, itu menggiring kita untuk hijrah dari force menuju power. Ketika udah di power gitu ya, semuanya jadi terasa kayak lebih mudah banget gitu. Gitu kah? Setuju, Mas Hendra. Uniknya gini nih, makanya ini memang harus ekstra pelan-pelan sih Mas, kita nyeritain ke teman-teman nih Mas. Pertama, goal nggak bisa langsung gede, Contoh ya, karena kan Allah menciptakan kita kan juga nggak langsung Mas Hendra langsung kuliah kan, bener nggak? Iya. Allah nyiptain Mas Hendra bayi dulu, terus merangkak, terus belajar jalan, terus baru jalan kan bertangga, bertahap. Begitupun goalsmu diceritakan di Abundant Revolution, nggak bisa ketika kamu gajinya 5 juta per bulan langsung kuantum jamin, aku mau kuantum jamin 20M. Nggak gitu caranya. Sebagaimana Allah menciptakan segala sesuatu yang juga bertangga, bertahap, kamu pun seperti itu. Aku pun sama Mas Hendra, nggak langsung kuantum jamin mobil mewah. Aku kuantum jam pertama kali adalah mobil Ayla. Dari Ayla naik Agya, dari Agya naik lagi gitu caranya. Sehingga apa? Sehingga pikiran kita, tubuh kita ngerasa di titik yang ini nyaman, naik sedikit, deket kok itu, nyaman lagi gitu. Jadi kuncinya bukan istilah gini, TVB gimana caranya ya, aku punya utang 100 juta, aku punya cicilan pinjol, aku punya goal ingin ini, ingin itu, aku pengen bayar juga cicilan rumah dan mobil, ini gimana caranya semua bisa selesai, semua beres. Bukan di situnya dulu tuh Mas yang harus ditekankan, tapi sadari dulu bagaimana frekuensi tubuhmu saat ini. Sudahkah selaras dengan frekuensi alamiahmu, yaitu ketenangan dan rasa cukup?
yaitu frekuensi di atas 200 itu. Tapi kalau tubuhmu masih bergetar dalam ketakutan, dalam kecemasan, dalam kebingungan, semua yang kamu mau itu tidak bergetar dalam getaran itu, gitu. Jadi sadari dulu nih di titik sekarang nih tubuhku ini lagi bergetar di frekuensi mana. Kalau frekuensi 200 ke bawah, yaitu ketakutan, kecemasan, kebingungan, kekhawatiran, ini uang, lunas utang, jodoh, pekerjaan bagus, karir, dia nggak bergetar di situ. Salah satu solusinya kamu harus tahu dulu frekuensi alamiah aku tuh di mana sih. Sejatinya frekuensi alamiahku tuh di mana? Oh, ternyata frekuensi alamiahku begitu tenang dia frekuensinya, di ketenangan. Nah, kamu riset dulu ke situ gitu. Riset pabrik dulu. Ya itulah kamu ketemu dirimu, kamu menerima melepas pakai metode Tiara itu riset ke frekuensi default pabrik, Mas. Gitu, agar kamu bisa lebih mudah achieve ke goal kamu. Dan kesadaran pertama ketika kamu mau mengkuantum jamkan sesuatu, sadari awal. Ini udah ada, jadi nggak perlu kamu tungguin. Terus aku ngapain dong Teh kalau aku nggak tungguin? Izinkan kamu getarkan aja rasa seakan kamu sudah menerimanya. Itulah proses penciptaan kalau kata Joe Dispenza bilang. Oke. Sip ya teman-teman ya.